dan mengirimkan pesan kepada semua bahwa salah satu yang akan menjadi perhatian utama dan prioritas utama pembangunan adalah desa. Disitulah kita menyaksikan produk-produk yang kita terima selama ini. Beras kita, buah-buahan kita, semua produk pangan itu dari desa. Nah, kita merencanakan untuk bisa punya program yang lebih komprehensif agar desa-desa kita bisa maju. Petani menjadi lebih sejahtera, peternak lebih sejahtera, nelayan juga begitu. Dan ini sebuah usaha yang kita akan lakukan lewat. Kita kumpul bersama di tempat ini di bawah terik matahari. Terik matahari ini tidak melumerkan semangat. Betul? Malah membangkitkan semangat. Betul? Kita ingin agar Indonesia kita lebih adil. Setuju? Kita ingin Indonesia lebih makmur. Setuju? Pertanyaan, apakah sekarang desa-desa kita sudah maju? Apakah petani kita sudah sejahtera? Apakah peternak kita hidupnya makmur? Apakah nelayan kita hidupnya makmur? Nah, ke depan nampaknya perasaan saya sebagai kader partai dan sebagai pengusung pasangan Amin, ini nampaknya semangatnya melebihi dua pilpres yang lalu. Ya, oleh karena itulah mudah-mudahan di Jawa Barat membukukan kemenangan yang paling tinggi karena tentu masyarakatnya paling banyak dan Jawa Barat menjadi penentu kemenangan pasangan Amin. Targetnya pokoknya menang. Ya, menangnya kalau dulu ya mungkin bisa 80% targetnya. Ya, benar 80% masyarakat Jawa Barat. Karena kenapa? Di samping jumlah penduduk yang sangat besar, terbesar di Indonesia, kemudian kedua adalah masyarakat Jawa Barat yang begitu familiar dengan Mas Anies, sehingga kemudian Jawa Barat ini menjadi target yang harus dimenangkan dan melipat gandakan kemenangan yang sudah ada hari ini. Nah, itu menjadi faktor, karena menurut saya siapapun yang ingin bermimpi untuk menang pada kontestasi Pilpres 2024, dia tidak punya alasan sulit untuk kita bisa memenangkan pertarungan 2024 kalau Jawa Barat ini kita tidak kuasai. Sapa ribuan warga di Jalak Harupat, Bandung, Anies bicara perubahan. Dikutip dari Detik Jabar, Kabupaten Bandung, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menyapa ribuan masyarakat di lapangan Panahan, area Kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 1 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan Jalan Bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pantauan Detik Jabar, rombongan masyarakat mendatangi lokasi sejak pagi hari. Mereka adalah masyarakat desa yang datang secara langsung demi bertemu pasangan Amin. Para masyarakat tersebut mayoritas hadir menggunakan atribut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian ada juga masyarakat yang hadir menggunakan atribut Partai Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Tak hanya itu, mereka terus mengibarkan bendera Indonesia berukuran kecil dengan gambar pasangan Amin. Kemudian mereka terus mengeluh-elukan nama Anies Baswedan. Presiden, teriak massa di bawah panggung. Pak Anies nitip Indonesia ya, teriak massa lainnya kepada Pak Anies yang melambaikan tangan di atas panggung. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan datang tidak didampingi Muhaimin Iskandar. Dirinya datang bersama para kader partai pengusung koalisi perubahan. Meski terik matahari ini akan terus membangkitkan semangat kita dalam perubahan, kata Anies dalam sambutannya. Pihaknya menginginkan masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera jika dirinya memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dirinya pun terus mempertanyakan kondisi bangsa saat ini yang masih kurang baik. Kita ingin Indonesia lebih adil, makmur. Apakah sekarang desa-desa sudah maju, petani sejahtera, peternak maju, nelayan makmur? Mau diteruskan? Perlunya apa? Perubahan, katanya.
Anies menjelaskan perubahan yang ada dalam konsepnya adalah bukan hanya sekedar individu atau partai, namun dirinya menginginkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia. Insya Allah perubahan bukan tentang satu orang, satu partai, koalisi. Kami ingin mengubah nasib keluarga di Indonesia, jelasnya. Menurutnya, pembangunan desa harus menjadi prioritas ke depannya. Maka, kata dia, sumber daya dana desa harus ditambah, supaya desa punya bekal mensejahterakan warganya. Kita ingin kepala desa keleluasaan dana desa dipakai sesuai kebutuhan desa. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya memudahkan di Jakarta, tapi menyulitkan orang di desa. Harus dibuat sesuai kebutuhan di desa, tidak ada kebutuhan yang sama. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menyapa ribuan masyarakat di lapangan Panahan, area Kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 1 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka Apel Akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan Jalan Bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pantauan Detik Jabar, rombongan masyarakat mendatangi lokasi sejak pagi hari. Mereka adalah masyarakat desa yang datang secara langsung demi bertemu pasangan Amin. Para masyarakat tersebut mayoritas hadir menggunakan atribut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian ada juga masyarakat yang hadir menggunakan atribut Partai Nasdem, PKB, dan Partai Umat. Tak hanya itu, mereka terus mengibarkan bendera Indonesia berukuran kecil dengan gambar pasangan Amin. Kemudian mereka terus mengeluh-elukan nama Anies Baswedan. Presiden, presiden, teriak massa di bawah panggung. Pak Anies nitip Indonesia ya, teriak massa lainnya kepada Pak Anies yang melambaikan tangan di atas panggung. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan datang tidak didampingi Muhaimin Iskandar. Dirinya datang bersama para kader partai pengusung koalisi perubahan. Meski terik matahari, matahari ini akan terus membangkitkan semangat kita dalam perubahan, kata Anies dalam sambutannya. Pihaknya menginginkan masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera jika dirinya memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dirinya pun terus mempertanyakan kondisi bangsa saat ini yang masih kurang baik. Kita ingin Indonesia lebih adil, makmur. Apakah sekarang desa-desa sudah maju, petani sejahtera, peternak maju, nelayan makmur? Mau diteruskan? Perlunya apa? Perubahan, katanya. Anies menjelaskan perubahan yang ada dalam konsepnya adalah bukan hanya sekedar individu atau partai, namun dirinya menginginkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia. Insya Allah perubahan bukan tentang satu orang, satu partai, koalisi. Kami ingin mengubah nasib keluarga di Indonesia, jelasnya. Menurutnya, pembangunan desa harus menjadi prioritas ke depannya. Maka, kata dia, sumber daya dana desa harus ditambah, supaya desa punya bekal mensejahterakan warganya. Kita ingin kepala desa keleluasaan dana desa dipakai sesuai kebutuhan desa. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya memudahkan di Jakarta,